Saya minta maaf atas bercandaan saya keterlaluan ya. Harus nggak kita perlukan, gue bilang ngerepotin, gue bilang kan. Lagi si Agus saya bilang ngerepotin, emang iya sih ngerepotin, tapi aku mohon maaf ya. Polemik sengketa uang donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti hingga sampai saat ini memang masih menyisakan konflik panjang tak bertepi. Namun tidak disangka-sangka, kini justru muncul aktor baru yang berhasil menyita perhatian masyarakat lewat ucapan yang ia tuturkan di media sosial. Sosok itu adalah Judah Sihotang, salah satu anak buah mendiang Alvin Lim dalam organisasi LQ, sekaligus tim kuasa hukum Agus Salim. Ya, belakangan ini sosok Judah Sihotang benar-benar marak dibicarakan lantaran memberikan pernyataan pedas terhadap Agus Salim yang dinilai warganet kurang elok dituturkan di rumah duka. Apalagi kala itu Judah Sihotang mengaku tak kuat lagi membela Agus Salim yang dinilainya sangatlah menyusahkan. Harus nggak kita perlukan, gue bilang ngerepotin, gue bilang kan. Nanti gini-gini dia datang ke rumah duka, siapa yang pegang tangan dia? Jadi kita nggak butuh siapa lah, repotin lah, ngapain? Kita aja udah bantu dia cuma-cuma. Nanti buah-buah di rumah duka nanti habis, ada kelengkeng, apel, jeruk habis semua, kacang-kacangan, kuaci habis, nanti datang bawa dibawa plastik, nanti gimana? Dikantongi kan, bawa ke rumah, lumayan katanya. Kita membela si Agus sudah kena bully loh, kena bully, masih kita direpotin lagi sama si Agus. Gara-gara kita bela si Agus makanya kita kena bully di Indonesia. Jadi kita nggak butuh si Agus lah. Kelompok garis keras Agus datang kagak bang, nggak tahu siapa kelompok garis keras Agus itu, nggak tahu siapa itu, nggak kenal. Orang di Komal juga nggak pernah nunjukin mukanya, ngomong-ngomong dong, mana tahu saya siapa itu orang-orangnya. Kenapa abang emosi kayak si Agus? Emosi lah, ngerepotin mulu. Kalian suruh lagi ngurus si Agus, ngurus diriku sendiri aja udah capek. Seolah ingin meluruskan liarnya huru-hara dan spekulasi, Judah Sihotang pun kembali muncul di media sosial, di mana lewat unggahan tersebut, Judah menuturkan permintaan maafnya kepada keluarga besar Agus Salim hingga para pendukung Agus yang ikut tidak terima dengan ucapannya. Namun sayang, permintaan maaf Judah bukanlah hal yang paling mencolok perhatian masyarakat. Pasalnya, sejumlah warganet justru menyorot tajam ekspresi Judah ketika meminta maaf. Tak tanggung-tanggung, beberapa dari warganet bahkan menganggap Judah tidak sedikit pun menunjukkan rasa penyesalan. Sehingga, tidak sedikit yang menudingnya tidak tulus dalam menyatakan permintaan maaf itu. Saya minta maaf atas bercandaan saya keterlaluan ya. Emang saya kebiasaan bercanda keterlaluan. Jadi mohon maaf lah ya. Mohon maaf kepada pendukung Agus. Mohon maaf juga kepada pendukung Teteh Novi. Mungkin saya sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti ya. Mohon dimaafkan lah ya. Lagi si Agus saya bilang ngerepotin, emang iya sih ngerepotin, tapi aku mohon maaf ya. Memang ngerepotin. Aku mohon maaf lah ya, minta maaf. Saya bilang juga si Wawa buat Sementara itu, polemik ini bukanlah pertama kalinya advokat Judah Sihotang menjadi buah bibir perbincangan.
Pasalnya, Judah sempat pula memancing perdebatan sengit selang beberapa waktu usai tim kuasa hukum Agus Salim yang diwakili Alvin Lim mengirimkan somasi kepada Novi. Seperti diketahui, saat itu tim kuasa hukum Agus mengirimkan tuntutan ganti rugi imaterial kepada kubu Novi sebesar 1 triliun rupiah atas dasar pencemaran nama baik. Namun, tak berselang lama, Judah justru menguak alasan lain di balik somasi tersebut lewat unggahan media sosialnya. Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya diduga sengaja melayangkan somasi itu lantaran Novi memiliki sederet barang-barang mewah dengan nilai jual fantastis. Lantas, seperti apakah ucapan Judah terkait hal itu? Bang mau tanya tapi mau somasi karena kan saya somasi. Enggak, kalau lu nggak somasi karena lu kan nggak punya apa-apa. Ya kan somasi kan orang kaya doang. Somasi. Jadi begini netizen ya, kan kami anggap bisa mengganti kerugian. Misalnya dia memiliki kekayaan di atas 2 miliar. Ada rumah mewahnya mau disita, mobilnya disita, itu yang kami somasi. Tapi kalau orang-orang miskin tidak punya apa-apa, nggak kami somasi. Karena percuma, diperas juga kalian kering. Udah diperas kalian kan daun kering itu diperas, nggak ada airnya. Si Novi kan montok nih, ada yang sarang, kami peras, ada itu airnya. Lumayan kan 1 M, bagi-bagi kami nanti. Jadi si Novi kan tebal dompetnya, yayasannya juga banyak uang. Kami peras, kalau orang miskin nggak kami somasi. Ingat aja ya. Jadi orang miskin nggak kami somasi, justru orang miskin itu kami tolong kalau diintimidasi orang kaya. Jadi orang-orang miskin yang diintimidasi orang kaya akan kami tolong, kami bantu, ngebacotin, kami siap dibully. Tapi kalau orang kaya, kami somasi kalau dia ngebacot. Orang miskin nggak akan kami somasi, percayalah. Kalau Tete Novi kan kemarin datangi orang miskin tuh, datangi tuh orang miskin ditekan-tekan. Makanya apa ya, mental saya jadi down udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita calling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Gitu ya, biar dipahami LQ itu tujuannya apa. Kami tujuannya membela orang miskin yang diintimidasi. Si Novi ini yang intimidasi, seharusnya orang kaya. Kami sikat si Novinya. Novi kan punya rumah mewah, kami sikat. Kami gugat, kami laporin, biar rumahnya itu disita pengadilan untuk ganti rugi. Kemudian diambil si Novi itu yang 1 miliar dari rekening Agus. Gitu. Kalau orang miskin diperas kan nggak lagi airnya. Kalian aja nggak punya uang, gimana mau disomasi? Gitu ya guys. Miskin nggak tahu diri, enak bang, enak ya kan, nggak miskin lah. Kalau miskin nggak mungkin kami bela si Agus. Bisa pangkat bang. 295. Gitu ya. Jadi orang miskin nggak akan kami somasi. Walaupun kalian bully kami sini, nggak kami somasi karena apa? Ya, sia-sia lah. Mirip somasi udah berapa, konsekuensinya bayar lawyer berapa. Sementara yang kami laporin orang miskin. Justru orang miskin itu kami rangkul, kami sumbangin uang. Kalau dia butuh berobat kami cover biaya perobatannya. Kan tiap 2 minggu nih kami bagi-bagi sembako di jalan. Di sisi lain, sosok Pratiwi Novianti nampaknya bukanlah satu-satunya pihak yang menjadi sasaran dari sentilan pedas Judah Sihotang. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Judah Sihotang sempat pula melontarkan cibiran pedas kepada pihak donatur yang kini mengambil langkah untuk menggugat Agus Salim di pengadilan. Dalam kesempatan itu, Judah Sihotang pun tak segan-segan membacakan satu persatu jumlah nominal donasi dari para donatur yang kini ikut menggugat Agus di pengadilan. Lantas, seperti apakah pesan Judah Sihotang untuk para donatur yang kini balik menggugat Agus Salim di pengadilan? Serta benarkah pula langkah para donatur dinilai tidak logis oleh Judah Sihotang? Iya,
donatur yang 100.000 menggugat si Agus Salim. Kocak ya, kocak donatur ini. Nyumbang 100.000 kirain nyumbang 10 juta, 100.000 mau nuntut uang balik, kocak dah. Tapi kalau yang mungkin yang 6 juta ini ya masih logis lah, minta uangnya kembali. Tapi yang donatur 20.000, 25.000, 50.000, 10.000, masa ia minta uang kembali? Kocak, gugatan donatur kocak. Dan inilah mutasi rekening si Agus Salim itu. Mutasi dari apa ya, dari para donatur. Jadi kalau saya lihat mutasinya itu ada mulai dari apa ya, kecil-kecil. Ada nih paling tinggi 5 juta, 100.000, 200.000, 15.000, 43.000, 10.000, 10.000, 25.000, 5.000, 50.000, 50.000, 50.000, 200.000, 100, 10.000, 20.000, 15.000, 50.000, 100, 2.500.000, 50.000, 10.000, 50.000, 30.000, 50.000, 20, 50. Kecil-kecil loh dari donatur ini. 100.000. Apa iya donatur yang nyumbang 100.000 minta kembali uangnya? 100.000, 100.000, 100.000, 80.000, 10.000, 80.000, 50.000, 25.000, 25.000, 500.000, 100.000, 100.000, pokoknya 100.000, 10.000. Apa mungkin donasi 100.000 minta kembali? Ada aja lah. Tapi nggak apa-apa lah. Biar nanti pengadilan yang menilai ya. Apakah gugatan si donatur ini yang menggugat si Agus. Nah, ini kan sudah masuk nih gugatan dari Law Office Parisman Sihaloho and Partner. Katanya dia ini bertindak untuk dan atas nama Vira Rahmalia Lestari DKK katanya dan kawan-kawan katanya. Tentunya nanti akan ada yang memang kita lakukan itu dalam bentuk upaya hukum lanjutan ya, upaya hukum lanjutan yang saat ini sudah kita lakukan ya, laporan polisi dan gugatan ini tetap berproses. Nantinya akan ada upaya hukum ya, kita minta masyarakat menunggu saja. Yang pasti kami selalu berpihak kepada donatur inginnya apa, aspirasi donatur apa, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan, itu sih. Mutasi rekening ini kan yang dimana para donatur yang tidak ikhlas kemudian kurang kerjaan ngurus donasinya, yang cuma nyumbang 10.000, 25.000 itu menunjuk pengacara, kemudian melaporkan Agus pidana penggelapan uang rame-rame, dilaporkan 5 orang. Kalau mau laporin 8.000 orang, gugat tuh semua 8.000 biar nggak kurang pihak ya. Hei donatur berdosa ya, kampungan kalian yang donatur ya, nggak pernah nyumbang sampai harus gugat Agus, sampai harus laporin Agus. Kalian keterlaluan ya, kurang ajar kalian ini. Seperti kami ini merepot-repotin pekerjaan kita aja. Udah disuruh ambil tuh uang di Alpin, kalian masih ngerjain orang ya. Niatmu tuh menyumbang itu membantu kan, bukan untuk gugat atau laporin pidana orang loh, untuk nyumbang untuk sedekah loh. Kelewatan kalian. Tak tunggu ya tanggal 8 kalian hadir ya. Jangan kalian nyuruh siapa yang menggugat Agus, itu kelewatan ya. Indonesia, saksikan 500 donasi yang donatur yang melakukan aksi liar dengan menggugat dan melaporkan Agus pidana akibat tidak ikhlas sumbangannya yang dipakai Agus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.